Om Awi Ganam Astu Nama Sidam. Pada hari ini saya akan mengupas tentang rahasia ajaran Bhairava. Om Ananda Bhairav Yanamaha. Dalam beberapa catatan sejarah mengatakan bahwasanya sekte Bhairava berasal dari kerajaan Benggala Timur. Di India pada abad ke-6, dalam perjalanannya, sekte ini menyebar ke wilayah Tibet hingga ke Asia Tenggara. Sekte Bhairava dikenal sebagai sekte rahasia. Dan sekte ini memiliki cara berbeda dalam mencapai moksha. Pada prasasti Suruwaso yang berangka tahun 1297 ini memaparkan dengan jelas segala aktivitas sekte Bhairava khususnya di Nusantara. Dalam prasasti tersebut diceritakan bahwa Raja Aditya Warman diangkat sebagai kesatrianya. Kesatrianya memiliki arti yang cukup tertinggi atau ia yang telah mencapai kebebasan jiwa tertinggi. Para ahli pakar sejarah juga menyebutkan bahwa Tantra Bhairava adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Ritual mereka pun bersifat rahasia dan sangat mengerikan, yaitu menjalankan Panchamakarama Puja atau Malima dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Nama itu adalah Matsya ikan, Mamsa daging, Madhya minuman, Madra tarian hingga mencapai ekstasi, Maituna upacara seksual. Pancamakara Puja sejatinya merupakan 5 ajaran inti yang digunakan sebagai dasar acuan dalam mencapai moksha atau sunyaloka. Pancamakara Puja sebenarnya bermakna 5 ma yang terlarang untuk dilakukan, yang terdiri atas Matsya, Mamsya, Madhya, Mudra, dan Maituna. Namun kemudian disalahartikan dan disimpangkan maknanya menjadi 5 ma yang harus dilakukan sebagian jalan pintas paling cepat dalam memperoleh sakti atau kelepasan. Inilah letak kesalahan-kesalahan tentang Bhairava Tantra. Contoh, Matsya dalam kamus bahasa Sanskerta artinya adalah ikan. Penganut ajaran Bhairava Tantra yang menyimpang mengartikannya dengan memakan ikan sebanyak-banyaknya, termasuk memakan ikan hiu agar bisa moksha. Yang asli justru menganjurkan untuk tidak memakan ikan agar bisa mencapai moksha. Sebenarnya isi Matsya inilah dianjurkan dalam ajaran Bhairava. Jadilah engkau ikan yang menelusuri semua kehidupanmu sampai ke dasar sungai ini. Rambahlah, capailah semua dasar-dasar sungai ini setelah engkau naik kembali ke atas dan janganlah engkau turun lagi. Begitulah makna Matsya ini yang sebenarnya. Kemudian Mamsa dalam bahasa Sanskerta artinya adalah daging. Penganut ajaran Bhairava Tantra yang menyimpang mengartikannya dengan memakan daging, semua daging termasuk daging manusia agar bisa moksha. Padahal dalam Bhairava Tantra yang sebenarnya dimaksud Mamsa di sini bukanlah daging memakan daging, melainkan untuk mendapatkan kesadaran yang tertinggi justru dilarang untuk makan daging. Yang maknanya untuk menahan daging egomu sendiri. Tahanlah egomu sendiri agar engkau bisa mengendalikan semua nafsu, semua ego, semua keserakahan, semua tamak, semua keangkuhan yang ada dalam ego dagingmu sendiri. Itulah yang diajarkan oleh ajaran Bhairava. Kemudian Madhya dalam bahasa Sanskerta artinya minum. Penganut ajaran Bhairava Tantra yang menyimpang mengartikannya dengan meminum segala minuman yang memabukkan. Bahkan ada yang mengartikannya dengan meminum darah manusia. Padahal dalam ajaran Bhairava Tantra yang asli, yang sebenarnya,
Yang dimaksud dengan madya di sini adalah janganlah pernah menyentuh minuman apapun, minuman keras selain air putih, apalagi mengandung alkohol yang memabukkan. Minumlah air putih yang murni isinya jika ingin mencapai kesempurnaan jiwa dalam mencapai moksa. Justru di sini disuruh minum sampai mabuk, sampai melupakan semua hal-hal kebaikan, kesadaran. Padahal dalam ajaran Tantra Bhairawa, kita disuruh minumlah ilmu pengetahuan itu yang diberikan oleh Sang Hyang Aji Saraswati, yang tak pernah berhenti. Pelajarilah setinggi-tingginya ilmu sastra itu sendiri, ilmu pengetahuanku sendiri, agar engkau sampai mabuk mempelajari ilmu kesadaranku, sehingga engkau mendapatkan kesempurnaan mencapai aku. Begitulah sejatinya kita disuruh mabuk untuk sastra itu sendiri, mabuk untuk kesadaran Tuhan itu sendiri. Kemudian mudra. Dalam Panca Makara Puja di sini artinya adalah tarian yang mencapai klimaks. Secara umum mudra memiliki banyak arti. Ada yang mengartikannya sebagai menari hingga lemas. Ada yang mengartikannya sebagai posisi dengan dalam meditasi, memutar gerakan mudra. Dan ajaran Bhairawa Tantra yang menyimpang mengartikannya mudra dengan menari sebelum mencapai klimaks atau kelelahan. Padahal dalam ajaran Bhairawa Tantra yang asli, yang benar, yang dimaksud dengan mudra di sini adalah larangan untuk bergerak atau perintah untuk energi. Kita dianjurkan, disarankan dalam ajaran ini untuk ngening, diam, meditasi, konsentrasi dengan gerakan semua panca indera di dalam tubuh kita. Kita laksanakan dengan konsentrasi, dengan mudra di dalam tubuh, mudra Adwahita, agar mencapai titik klimaks kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar bisa mencapai moksa. Kemudian yang terakhir adalah maituna. Dalam bahasa Sanskerta artinya adalah hubungan seksual. Penganut ajaran Bhairawa Tantra yang menyimpang mengartikan maituna dengan berhubungan seks sebanyak mungkin dengan siapapun, bahkan ada yang mengartikannya dengan berhubungan seks dengan jasad manusia yang telah meninggal. Padahal dalam ajaran Bhairawa yang asli, yang sebenarnya, yang dimaksud dengan maituna itu adalah mengurangi persetubuhan seks dengan lawan jenis meskipun dengan pasangan yang sah sekalipun, sehingga akan mencapai moksa dengan mudah. Yang sebenarnya melakukan meditasi, konsentrasi, kita sebagai manusia sebenarnya mencapai klimaks ini adalah kalau kita sebagai seorang laki-laki membayangkan Tuhan itu sebagai seorang wanita yang cantik. Kalau kita seorang wanita membayangkan Tuhan itu seorang laki-laki yang cukup tampan dan menarik. Disinilah kita disarankan untuk melakukan meditasi yang cukup tinggi, meditasi yang cukup berkonsentrasi kepada Tuhan, pemusatan pikiran kepada Tuhan, mencapai titik klimaks agar mencapai meditasi yang cukup alot, cukup tinggi. Disinilah yang disebut dengan mencapai titik orgasme, menyatu dengan kekuasaan Tuhan. Bukan orgasme menurut tafsiran yang salah dalam seks itu sendiri. Pada orgasme itu yang dimaksudkan sebenarnya mencapai titik maituna itu adalah konsentrasi yang cukup tinggi kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, sehingga ada titik semedi atau nunggal, mencapai kemoksahan, mencapai kebebasan dengan cukup tenang. Jiwa itu mencapai titik sukawati, titik manunggal atau amukti. Jiwa itu menyatu, Sang Yang Atman menjadi Brahman itu sendiri. Dalam ajaran Hindu disebut dengan manunggal atau moksa atau mukti. Inilah kebenaran ajaran moksa, yaitu ajaran Tantra Bhairawa.
yang sebenarnya isinya adalah mamsa itu adalah larangan memakan daging, matsya adalah larangan memakan ikan, madya larangan meminum minuman yang memabukkan, mudra larangan bergerak atau perintah untuk tidak bergerak yang ngawur. Di sini diperintahkan atau diinginkan kita harus ngening, diam, duduk, meditasi. Maituna adalah larangan berhubungan seks sembarangan. Di sini ditekankan adalah titik yoga meditasi, mencapai titik klimaks kepada Tuhan yang cukup tinggi agar bisa penyatuan atau moksha atau amukti. Demikianlah kebenaran ajaran Bhairawa ini. Ajaran ini dirahasiakan, ditafsirkan terbalik sehingga orang-orang dari zaman dulu sudah salah menerapkan ajaran ini. Diambil dari pustaka suci yang sangat rahasia sekali, yaitu ajaran kemanunggalan, kemoksahan di dalam ajaran Atharva Veda, yaitu disebut dengan Mahawakya. Di situ ada ajaran panunggalan bahwa Atman dan Brahman adalah sejatinya adalah satu, adalah tunggal. Aku adalah dia, dia adalah aku, dan mereka juga adalah semua adalah aku. Tiada lain, semua ini tak satu pun bukan aku. Eko Dewah Sarwah Butesu Citah. Tak satu pun bukan aku di jagat raya ini. Orang-orang yang mengetahui cara mencapaiku, cara mencariku dengan cara Dwaita dan Adwaita, terutama jalan Adwaita mencapaiku ke jalan rahasia, mencari ke dalam dirinya dengan cara yoga meditasi, menembus aku dengan cara kesadaran cukup tinggi, kesadaran yang menghening, mencari aku di dalam detak jantungnya, mencari aku di aliran darahnya, mencari aku di dalam pikirannya yang terdalam. Dia akan menunggal atau menyatu dengan aku. Itulah isi sejati dari ajaran penunggalan, ajaran kemoksahan yang ada di dalam ajaran Bhairawa Tantra. Ajaran yang cukup tinggi, yang cukup rahasia, yang kita perlu untuk mempelajarinya agar kita mengetahui jalan rahasia mencapai kebesaran Tuhan itu sendiri. Kembali kepada ide Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal. Ajaran Bhairawa yang sebenarnya inilah yang sepatutnya kita pelajari, kebenaran yang tertinggi. Di dalam Hindu Bali memakai jalan-jalan yang terbaik dalam melakukan yatnya agama ini. Dalam melakukan ritual agama ini memakai jalan catur marga, bhakti marga, karma marga, jenana marga, dan yoga marga. Di sinilah kita diatur sesuai dengan umur kita untuk melakukan menempuh jalan hidup ini sesuai dengan tatanan agama Hindu. Jalan jenana ini kita terapkan pada masa-masa akhir hidup ini, menjelang masa-masa kita sudah tua atau sudah mencapai umur, sudah mempunyai cucu, sudah semua kehidupan kita sudah lewati. Di saat itulah kita mengambil ajaran jenana dan menyatukan ke dalam ajaran yoga marga ini agar bisa mencapai jalan-jalan kemoksahan, yaitu jalan Tantra Bhairawa ini. Karena inilah ajaran yang terakhir, yaitu manunggal, yaitu amor acintya, menyatunya jiwa dengan Brahman itu sendiri. Demikianlah pendapat dari saya tentang ajaran Bhairawa Tantra. Om Santi Santi Santi.